nih Bapak. Ya ini saya mau melakukan wawancara, nggak wawancara sih, kita ngobrol bincang-bincang aja, bincang santai ya Pak, untuk memenuhi tugas saya di CBP 23.1. Nah, di sini saya nanti akan berbincang-bincang, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh. Mulai yang pertama nih Bapak. Nah, ini mengenai identifikasi kasus-kasus di sekolah kita nih ya Pak. Selama ini nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau butuhan moral itu bagaimana? Ya, selama ini untuk mengatasi dilema ya. Iya. Benar lawan benar. Iya. Jadi perlu pertimbangan yang bagus. Iya. Sebab di sisi lain tuntutan, di sisi lain juga kita harus perhatikan akan begitu. Iya. Sedangkan kalau apa satu? Butuhan moral. Nah, kalau bukan moral, ya kebalikannya malah. Iya. Yang benar, yang salah. Iya. Ya semuanya harus dipertimbangkan. Nah, contohnya kalau yang dilema etika yang ada di sekolah kita kan banyak nih Pak. Ya ada aja lah ya. Contohnya dilema kita murid jarang masuk. Nah, seringnya itu ya Pak kita mah. Cuma kan kita dituntut Iya betul. bahwa anak tidak boleh ditinggal di kelas, tidak boleh tertinggal kelas. Kalau harapan anak lebih jauh. Iya. Untuk masa depannya masih panjang ya Pak, kita dibanding ketika SD nih. Emang benar nih ya kasus dilema etika yang paling sering muncul kayak itu kita ya Pak. Nah untuk yang selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini? Ya, semua di sekolah adalah masalah. Cuma sebesar apapun masalah itu kita harus berpihak pada kelompok ya. Pada kelompok dibanding kita berpihak pada individu. Iya. Itu tidak boleh. Guru tidak boleh. Kita harus lebih bijak. Kelompok adalah pertahanan yang paling kuat dalam kebenaran. Ya. Jadi, pokoknya mau berpihak pada kelompok, Ya. berpihak pada siswa gitu ya Pak. Kepada kelompok, kepada siswa. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi masalah dilema etika ini? Yang pertama kita pelajari dulu ya, semuanya. Pelajari kasusnya. Diidentifikasi dulu, kemudian setelah identifikasi kita temukan objeknya apa, Iya. gitu kan, ada Kasusnya. ada urutannya, gitu kan, ada yang harus kita pikirkan, sebab semuanya ya, semua dari kasus tersebut itu harus keluar solusinya. Nah, jadi keempat cara menyelesaikan itu keluar satu, yaitu solusinya bagaimana, yang penting kita bersama. Agar ketemu solusi yang adil gitu ya, ya Pak. solusi yang adil, yang berpihak pada kebenaran. Itu aja, singkatnya seperti itu. Nah untuk selanjutnya nih Bapak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu ya. Sebenarnya susah sih ya, tapi sesusah apapun kita bisa musyawarahkan, karena ini adalah etika. Ini lebih cenderung pada apa sih ya, penekanan ya, penekanan etika, kemudian didiskusikan. Nah, nanti akan keluar keputusan yang kedua. Itu aja. Jadi kita jadi guru tidak boleh, kita harus jaga emosional, apapun kita harus lewat musyawarah, lewat keputusan. Berarti yang dianggap efektif Bapak harus pengambilan keputusan itu harus melibatkan semua guru gitu ya. Harus Semua harus dilibatkan memang. Kepala sekolah itu kan hanya sekedar memimpin saja. Iya. Orang yang dituakan dari guru-guru itu namanya kepala sekolah. Bukan berarti kepala sekolah menjawabkan semuanya. Tetap acuan tertinggi adalah pada kelompok, pada guru. Nah, untuk pertanyaan kelima nih Bapak. Boleh. Hal-hal apa saja nih yang selama ini
merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya itu tadi, emosi. Iya, kendalian emosi. Emosi itu datang dari pribadi ya. Iya. Tapi nggak bisa. Sebab di sekolah itu bukan milik pribadi. Tetap apapun keputusannya, apapun permasalahannya, ya kita harus gali bersama. Gali bersama, musyawarahkan bersama sehingga akan mengkerucut keluar jadi salah satu permasalahan jalan untuk keluarnya, untuk kebenarannya. Nah itu jadi kita tahan emosi. Jadi pengelolaan emosinya harus terjaga untuk kepentingan terutama seorang pimpinan itu. Ya, emosi itu harus dijaga. Menuntut kepentingan bersama. Ya, kita harus tetap bertolak ukur dari kebersamaan. Nah, untuk selanjutnya nih Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, gimana kasusnya? Iya. Nah, kalau memang kasusnya hanya kasus-kasus intern di sekolah, kasusnya hanya sebatas kenalan anak dan ringan bisa diatasi. Kenapa enggak? Enggak usah dijadwal. Kecuali begini, ada kasus yang melibatkan orang tua. Contohnya anak dengan anak berantem, kemudian lapor pada orang tua. Nah ini biasanya kedua orang tua itu beradu argumen untuk cari kebenaran. Nah itu tentu kita harus pakai jadwal ya, siapa pendamping kita, kemudian terutama ya dimusyawarahkan ulang dengan guru. Tetap guru adalah sumber dari kepala sekolah dan kebenaran. Ya itu tadi namanya emosi. Jadi kalau yang susah kasusnya ya kita Jadi tergantung gimana kasusnya. Oh, iya, kalau kasusnya ringan berarti bisa saat itu gitu ya. Ya. Tapi kalau kasusnya berat berarti Ya. harus dijadwalkan. Ya. Nah untuk selanjutnya nih Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak. Guru Iya. Jabatan guru. atau kalau terlalu misalkan untuk ngaper permasalahan meluas, bisa kita ambil komite Iya. membantu. Atau yang disebutkan, Iya. ya terutama yang guru itu kan semuanya kepala sekolah itu jangan lepas keputusan guru sasaran serentak ya itu keputusan kepala sekolah. Tidak pada kelompok. Iya jelas kelompok adalah utama. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan ini nih, pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya permasalahan dilema bener ya. Iya. Kalau pertandingan mah yang benar dengan yang benar, yang bagus dengan yang bagus. Nah ini tadi modal utama dari semuanya adalah konsekuensi. Apapun yang dia lakukan, apapun yang kita lakukan, permasalahan apapun yang kena terjadi ya memiliki konsekuensi yang kita tanggung jawab, baik itu secara pribadi ataupun secara kolektif. Jadi intinya nanti kalau jadi kepala sekolah intinya yaitu apapun yang terjadi permasalahan adalah kita harus bertanggung jawab, harus menerima akan konsekuensi. Semua permasalahan harus dipikirkan konsekuensinya. Oh iya. Siap. Udah ya Bapak, ini semuanya kayaknya udah saya letakkan semua untuk pertanyaan atau bincang-bincang hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Sama-sama. Sekian untuk pertanyaan atau wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri SD 2 Bapak Taryat. Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Ketemu lagi dengan saya Trihadayani, CKP Angkatan 9 dari SDN Sukajaya 2. Hari ini saya ditemani Ibu Nurjana dari Kepala Sekolah dari SDN mana Ibu? Sumur Gede 2. Dari Sumur Gede 2. Alhamdulillah hari ini sehat Ibu. Alhamdulillah. Untuk wawancara hari ini saya ditemani dengan Ibu nanti ke depannya. Nah, untuk tugas saya di modul 3.1. Nah, Ibu, saya mulai untuk wawancaranya hari ini ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ibu yang ingin saya lontarkan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika dan rujukan moral. Untuk pertanyaan kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan ada dari rasa peduli, rasa kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Untuk pertanyaan ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya yaitu dengan melakukan analisis kasus. Jadi melihat siapa saja yang terlibat, kemudian apa yang bertentangan, data atau fakta yang mendukung, serta uji kebenaran dengan benar. Nah, untuk pertanyaan keempat, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Nah, untuk selanjutnya pertanyaan keempat, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi, menentukan siapa yang terlibat, dia mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, menguji benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi. Iya. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Nah, untuk pertanyaan keenamnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu, atau memiliki sebuah jadwal atau rentang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau pada kasus dilema yang ringan mungkin bisa diselesaikan saat itu juga. Andaikan dilemanya itu berat, mungkin mempunyai jadwal tertentu. Supaya tidak tergantung emosinya ya, Bu. Iya. Nah, untuk nomor 7, Bu. Pertanyaan 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi adanya seorang CGP yang berperan aktif, serta mempunyai wawasan yang luas pengetahuannya sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Nah, yang terakhir ya Ibu, pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini apa? Itu pengambilan keputusannya dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma, kemudian proses berpikir dalam etika. Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara. Itu murid merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran saat ini. Ona menyebutkan sebagai merdeka belajar. Oke, untuk pertanyaannya semuanya sudah ya Ibu, saya bacakan. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah mau menemani saya di wawancara kepala sekolah hari ini ya. Sekian wawancara dari saya dengan Ibu Nurjana
dari SDN Sumur Gede 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Ibu Nia. Bagaimana kabarnya Ibu Nia? Alhamdulillah baik. Ibu Nia adalah Kepala Sekolah SDN Tiara 2. Maaf Ibu, hari ini saya mengganggu untuk wawancara saya, tugas CGP dari modul 3.1. Perkenalkan dulu, saya Tri Handayani, Ibu, CGP Angkatan 9 dari SDN Sukajaya 2. Saya ucapkan lagi ya Ibu, terima kasih untuk hari ini saya wawancara. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama ya, tidak apa-apa. Bisa kita lanjutkan langsung ya Ibu untuk wawancaranya. Di sini saya akan menyediakan 8 soal dari wawancara hari ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Dilema etika gitu ya. Yang saya ketahui dilema etika terutama mungkin di lingkungan sekolah ya. Awalnya kita mengamati dulu ya permasalahan dari dilema etika tersebut sebelum kita mengambil tindakan ya. Kemudian dari permasalahan itu kita cari informasi dari berbagai hal, dari berbagai sumber mengenai hal-hal yang sifatnya faktual, yang sifatnya sebenarnya atau nyata sebelum kita menentukan ke tahap atau sebelum kita memutuskan apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk soal yang kedua, wawancara yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama itu mengandung nilai kebajikan itu. Iya. Dalam dilema etika itu ya, kita memang suka dihadapkan ke dalam sebuah permasalahan yang cukup kompleks ya, di mana kita dalam mengambil keputusan itu akan selalu dikembalikan ya, akan selalu dikembalikan kepada pihak-pihak yang berada di sekolah. Baik itu kita bicarakan dengan wakil kepala sekolah, kita bicarakan dengan pihak-pihak tenaga pendidik ya, ataupun dengan semua yang terlibat di dalam pendidikan. Kita akan mengkomunikasikan mengenai hal tersebut agar keputusan yang akan kita ambil itu dapat dipahami, dapat disepakati oleh bersama. Nah, untuk soal yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, baik mengenai langkah-langkah ya. Pertama kita lihat dulu permasalahannya ya, kemudian dari permasalahan tersebut kita cari informasi, kita gali informasi yang akuratnya, kemudian setelah itu kita terjun ke lapangan gitu kan. Bagian yang mana nih yang mengakibatkan dilematisnya gitu kan. Nah, kemudian dari ke lapangan itu ya, kita akan mengadakan wawancara gitu kan, wawancara dengan pihak-pihak yang mengalami dilematis etika tersebut. Kemudian setelah kita melakukan wawancara, maka kita akan menganalisis ya, dan akan kita ambil keputusan mana yang terbaik. Untuk yang keempat, hal apa saja yang selama ini nih Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal yang efektifnya itu biasanya sih masalah tersebut akan datang ya secara spontanitas ya. Apapun itu biasanya spontan masalah ini datang. Nah, maka kita saat itu juga langsung terjun ke lapangan, kemudian kita berkomunikasi dengan beberapa tim, dengan beberapa manajemen sekolah, juga dengan jajaran pendidik ya, terutama dengan guru-guru senior, agar kita mendapatkan
pendapat yang sepakat bersama mereka. Selanjutnya ini Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang sudah tidak terlalu tidak terlalu dipermasalahkan sih ya, memang ada tantangan, di antaranya ketidaksepakatan gitu ya, ketidaksepahaman pada saat kita mengambil keputusan. Tapi untuk selama ini alhamdulillah masih bisa ditangani dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya lagi Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat, atau Ibu membutuhkan jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, pada dasarnya sih tidak ada ya, tidak ada jadwal gitu kan. Jadi kita secara spontanitas saja pada saat itu, jika terjadi dilema etika tersebut, maka saat itu kita akan menyelesaikannya. Jadi langsung aja gitu Iya, ya, langsung aja. menempat solusi. Nah, betul ya. Jadi nanti kita bicarakan ya pada saat itu juga dengan rekan-rekan, dan saat itu juga kita selesaikan masalah tersebut. Jadi masalah tidak berlarut-larut gitu ya. Betul, betul. Nah, untuk yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Sebetulnya faktornya itu dari seluruh instansi Iya, ya, betul. seluruh tenaga pendidik juga ya. Jadi apapun masalahnya kita selesaikan gitu ya, terutama juga ada beberapa guru senior ya. Nah, itu pasti saya akan meminta pendapat dari beliau, karena pastilah mereka akan lebih banyak pengalamannya seperti itu. Nah, yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema ini? Iya, pembelajarannya pada dasarnya setiap masalah, setiap dilema itu adalah belajar ya. Jika kita menemukan suatu masalah itu belajar, kita menemukan hal-hal yang dilematis itu belajar. Jadi semuanya itu adalah kita ambil hikmahnya gitu, kita ambil manfaatnya, bahwa apa yang terjadi pada kita semua, terutama pada dunia pendidikan, kita ambil pelajaran agar kita bisa mengambil manfaat dari masalah tersebut. Terima kasih Ibu, pertanyaannya sepertinya saya sudah lontarkan semua.